teman-teman. Ya, perkenalkan nama aku Mauti Kusuma. Jadi di sini kakak itu mau cerita salah satu cerita rakyat yang terkenal di Indonesia. Tapi sebelumnya kakak ini mau nanya, ada yang tahu tradisi lisan nggak ya? Enggak. Nggak ada yang tahu. Nah, ini kakak kasih tahu ya. Jadi tradisi lisan itu adalah salah satu kebudayaan milik Indonesia yang sifatnya turun-temurun dan disampaikan secara lisan atau melalui bentuk komunikasi. Maksudnya komunikasi itu jadi kayak antar satu orang dengan orang lain berupa ucapan. Nah, biasanya kalau tradisi lisan ini salah satu contohnya kayak misalkan pantun, dan ini yang lagi kakak terapin ini adalah cerita rakyat. Nah, di sini kakak mau nyeritain salah satu cerita rakyat yang cukup terkenal di Indonesia loh. Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, jadi sini kakak mau ceritain cerita Malin Kundang. Ada yang tahu Malin Kundang dari mana? Dari mana? Ayo, tahu nggak? Iya, Sumatera Barat. Jadi Malin Kundang itu dari Sumatera Barat atau biasa disebut dengan Padang. Ibu kotanya Sumatera Barat itu Padang. Oke? Nah, jadi kita mulai ya. Jadi pada zaman dahulu hiduplah seorang ibu dengan seorang anaknya. Jadi anaknya itu anak sayangan banget. Ibunya bener-bener sayang banget. Iya, karena anaknya cuma satu. Jadi ibunya itu sayang banget sama anaknya. Nah, nama ibunya itu Made Rubayah dan nama anaknya itu Malin Kundang. Jadi waktu kecil itu Malin Kundang itu dia tuh sering sakit sampai ibunya kayak khawatir banget gitu sama anaknya karena takut anaknya kenapa-napa. Jadi Malin Kundang ini nggak punya ayah, dari dulu tuh dia nggak punya ayah, makanya merantau ayahnya, terus ayahnya nggak pulang lagi deh gitu. Nah terus tuh karena ibunya hidup cuma sama satu orang anak ini, jadi ibunya tuh menjaga banget sama Malin Kundang tuh kayak sayang banget, takut anaknya kenapa-napa gitu kan. Terus itu kan waktu Malin Kundang masih kecil tuh, jadi akhirnya Malin Kundang itu beranjak dewasa. Akhirnya waktu Malin Kundang dewasa ini, Malin Kundang itu dia tuh pengen ngerubah hidup orang tuanya, hidup ibunya kan, karena mereka tuh hidup miskin. Jadi Malin Kundang itu pengen ngerubah hidupnya biar jadi orang kaya bagaimanapun caranya. Nah, salah satunya yang ada di pikiran Malin Kundang itu, oh berarti aku harus pergi merantau untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau misalkan nanti dia kerja, dia bakalan mempunyai uang dan bisa membiayai hidup ibunya. Jadi lebih layak karena mereka itu ceritanya miskin banget gitu. Nah, terus akhirnya Malin Kundang ini minta izin sama ibunya. Ibunya tuh kayak sedih, berat banget hatinya buat ngasih izin ke Malin Kundang. Karena kan Malin Kundang anak satu-satunya kan. Jadi kalau Malin Kundang pergi, ibunya tinggal sendiri, iya kan? Iya, kasihan. Jadinya ibunya kayak takut banget gitu kalau Malin Kundang pergi. Tapi kayak mau nggak mau, akhirnya ibunya ngasih izin ke Malin Kundang, ngebolehin Malin Kundang untuk pergi merantau. Nah, lalu setelah Malin Kundang pergi merantau, ibunya itu sebelum Malin Kundang berangkat minta janji kalau misalkan Malin Kundang itu harus memberikan kabar kepada ibunya dan jangan lupa untuk pulang, jangan lupain ibunya gitu. Tapi waktu Malin Kundang pergi, Malin Kundang itu tuh dia nggak ngasih kabar sama sekali ke ibunya. Terus dia juga nggak pulang-pulang sampai lama banget. Terus akhirnya ibunya sedih sambil nungguin Malin Kundang, kayak rasa khawatir juga, anaknya kemana ya gitu, takut anaknya kenapa begitu. Iya, takutnya tuh ibunya tuh ditinggal juga kayak waktu ayahnya ninggalin dia gitu. Nah, terus kemudian agak lama ibunya itu akhirnya dapat kabar dari tetangganya kalau misalkan Malin Kundang itu akhirnya pulang. Terus ibunya tuh kayak, ya Allah seneng banget gitu, ibunya tuh seneng banget karena dapat kabar kalau Malin Kundang akhirnya pulang buat jengukin ibunya. Ibunya dari rumah langsung lari ke pantai. Kan jadi Malin Kundang itu naik perahu ya, naik kapal gitu. Nah, terus langsung pergi ke pantai, dia bener-bener seneng banget gitu. Terus pas lagi pergi ke pantai itu, bener tuh Malin Kundang dan ada kayak pasukannya gitu, karena Malin Kundang itu ternyata udah jadi orang kaya. Terus dia udah menikah juga. Terus akhirnya Malin Kundang itu turun dari kapalnya. Terus ibunya nggak pakai mikir panjang, dia langsung meluk Malin Kundang saking kangennya, saking
dia tuh sayang banget sama anaknya, terus kayak akhirnya anaknya tuh pulang buat ngejenguk dia gitu kan. Tapi kalian tahu nggak, Malin Kundang malah jahat tahu sama ibunya. Dia juga karena dia malu kalau misalkan dia punya ibunya miskin, karena dia sekarang udah jadi orang kaya, dia tuh langsung dorong ibunya sampai ibunya jatuh. Terus dia bilang, kamu bukan ibuku, mana mungkin aku punya ibu orang miskin seperti kamu, begitu. Terus tetangga-tetangganya yang ngelihat itu kayak, kok kamu begitu sih gitu, marahin Malin Kundang. Padahal kan harusnya anak itu nggak boleh kayak gitu ke ibunya, ya kan? Ya, terus akhirnya ibunya Malin Kundang tuh kayak nangis gitu. Dia tuh bilang, Malin ini ibumu gitu. Ini tuh ibumu, ibu yang telah melahirkan kamu, ibu yang telah membesarkan kamu. Tapi Malin Kundang itu tetap gak mau ngakuin itu ibunya, karena ibunya tuh orang miskin, pakaiannya lusuh, jelek pokoknya. Sedangkan Malin Kundang itu orang kaya. Enggak, kamu bukan ibuku, gitu kata Malin Kundang. Nah terus ibunya tuh udah sakit hati banget karena Malin Kundang itu gak ngakuin kalau itu ibunya. Sedih banget akhirnya ibunya, karena ibunya sedih banget dan kecewa banget sama Malin Kundang. Ibunya itu berdoa ke Tuhan, ya Tuhan, jika dia memang bukan anakku, aku akan memaafkan dia atas perlakuan dia tadi. Tapi jika dia memang Malin Kundang anakku, aku memohon keadilan darimu. Terus Malin Kundang itu langsung pergi ninggalin ibunya. Akhirnya dia balik lagi ke kota dimana tempat dia tinggal sekarang itu kan. Dia waktu lagi naik kapal, pas ibunya lagi berdoa, tiba-tiba awalnya cuaca itu lagi terang, terus tiba-tiba jadi gelap banget, gelap gulita. Akhirnya petir di mana-mana, badai, hujan deres banget, sampai akhirnya kapal Malin Kundang itu hancur karena kena badai. Terus hancur, Malin Kundangnya itu akhirnya kayak hanyut, tapi dia akhirnya ke pinggir pantai gitu kan. Ternyata benar itu Malin Kundang anak ibunya, dan Tuhan langsung mengabulkan doa ibunya karena ibunya udah sakit hati banget. Nah terus Malin Kundang itu di situ menyesal, tapi karena sudah terlambat, dia itu posisi sujud memohon ampun kepada Tuhan. Dia lagi sujud mohon ampun kepada Tuhan. Kalau misalkan dia emang sudah jahat kepada ibunya, dia mohon ampun kepada Tuhan. Tapi udah terlambat. Akhirnya Malin Kundang jadi batu. Itu ceritanya. Kalian sedih nggak? Sedih. Kan? Berarti apa yang bisa diambil dari cerita ini? Ayo, ada yang tahu nggak? Tuh, belajar. Iya, apalagi kalau bayi apa? Marah-marah mama. Ya, nggak boleh marah-marah, nggak boleh kasar sama orang tua. Apalagi Malin Kundang itu kan sampai dorong ibunya kan, gimana ibunya nggak sakit hati, padahal ibunya tuh udah kangen banget sama dia. Jadi yang bisa diambil itu, kita nggak boleh jadi anak yang durhaka. Kita harus nurut sama orang. Iya gitu. Jadi itu cerita Malin Kundang yang mau kakak sampein ya. Seru nggak ceritanya?